pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas topik-topik hangat yang ada di sekitar kita, tentunya di Kabupaten Buleleng, untuk bisa kita cermati bersama, begitu ya, bersama dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas terkait dengan
rabies ya. Baru-baru saja ini peringatan Hari Rabies itu dijadikan sebagai salah satu momentum oleh turis asing di Pulau Bali. Dan kenapa harus di Pulau Bali dan apa yang membuat Bali menjadi sorotan ketika berbicara tentang rabies? Kami akan mengajak Anda pendengar untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Made Suparme selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Buleleng. Mari kita cegah rabies sebelum terlambat. Selamat pagi, Pak Made. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Made sudah hadir di tengah kesibukan yang luar biasa, sudah menyempatkan untuk menyapa pendengar RRI yang juga nanti bisa ikut beratensi di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik. Pak Made, ini menarik ya Pak Made ya. Pada saat kita berbicara tentang rabies dan turis asing pun menjadikan momentum peringatan Hari Rabies itu di Bali. Kenapa harus di Bali dan kenapa Bali itu sangat menjadi sorotan ketika kita menyinggung tentang rabies ini sendiri? Kalau dari pandangan Pak Made sebagai salah satu orang yang sudah sangat concern dengan permasalahan rabies ini, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Pak? Terima kasih Mbak. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar sekalian. Jadi mungkin karena kita lihat ke flashback belakang Mbak ya. Rabies itu mulai terutama di Bali itu kan 2028. Nah, di sana kita ada satu kegiatan pertama, lalu kita mulai melakukan kegiatan dan juga aksi-aksi yang memang untuk cegah rabies. Nah, seiring jalannya waktu juga sampai hari ini mungkin ya kita hampir sekian tahun memerangi rabies itu, tapi ya kita sih ada beberapa peningkatan dalam hal satu mungkin kesadaran masyarakat mulai ada gitu, dan juga kasus gigitan ya, dan juga ada beberapa lembaga sosial yang kita bentuk sehingga nanti mungkin untuk membantu dalam penanganan rabies. Nah, kenapa mungkin Bali dikatakan menjadikan perayaan Hari Rabies Internasional gitu kan? Nah, karena kita lihat memang Bali ini kan ya anggap sudah mendunia gitu. Nah, kalau memang ada kasus di sini sedikit saja, berarti informasinya akan cepat, gitu. Dan kedua, kita lihat memang karakter masyarakat Bali dengan kehidupannya sehari-hari dengan hewan, terutama anjing itu sudah terbiasa. Jadi lain dengan mungkin masyarakat di luar Bali lah. Jadi mereka apa yang dikatakan mungkin sesuai dengan budaya agama, bahwa anjing itu melakukan sesuatu yang memang bisalah sebagai suatu penuntun katanya, gitu. Sehingga itu menjadikan Bali itu agak bagus, agak unik gitu tentang bagaimana pengelolaan hewan anjing terutama. Sehingga dari seperti itu, udah kita sekarang ya masih juga bergelut tentang rabies gitu loh Mbak. Jadi nilai Bali itu sangat tinggi. Oke. Value-nya Bali sangat tinggi dan juga bisa menjadi percontohan bagaimana penanganan rabies ini sendiri juga di Bali begitu ya Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak sebenarnya kondisi tentang virus rabies ini terutama untuk di Kabupaten Buleleng hingga awal tahun 2025 ini? Baik. Jadi begini, dulu mungkin kita menangani rabies dengan teknis ya, jadi melakukan vaksin, lalu melakukan mungkin kegiatan yang lain, ya tetap kita lakukan sampai sekarang, ya cuma komunikasi, edukasi dan informasi. Nah, tapi seiring waktu kesini kita juga dapat beberapa hal yang sangat menarik bagi saya selama menangani rabies di Buleleng, yaitu adanya peran serta di luar NGO ya, jadi organisasi di luar pemerintah. Kebetulan kita kemarin 2 tahun 3 tahun itu dibantu oleh ASP, yaitu dari Australia, Mbak. Di situ sangat banyak sekali yang diberikan oleh mereka tapi dalam bentuk ada semacam FGD, lalu semacam BIMTEK dan sebagainya. Sehingga dengan adanya seperti itu, maka kami di Buleleng sendiri tahun 2023-2004 itu udah terbentuk namanya TISIRA, yaitu tim siaga rabies. Nah, dengan tim siaga rabies diharapkan bahwa
masyarakat lebih aktif dalam hal penanganan rabies di masing-masing desa. Tapi kita kembali, kan tidak semua masyarakat yang memang sudah ada di bentuk rabies itu kerjanya kan sama gitu ya. Ada yang aktif, ada yang mungkin masih apa sih seperti apa gitu. Sehingga kami ini perlu dalam penanganan pencegahan rabies itu perlu diaktifkan peran serta masyarakat gitu. Iya. Baik, perlu adanya peran serta masyarakat juga di dalamnya. Sejauh ini hingga awal Maret 2025 ini Pak, untuk nilai atau untuk angka HPR-nya sendiri, apakah ada peningkatan daripada tahun sebelumnya Pak di Buleleng? Nah, untuk HPR ya, jadi hewan membawa rabies itu. Nah, kita lihat dari data, tetap gigitan tuh ada. Gigitan tuh ada. Kenapa? Karena kita di Buleleng sendiri kan populasi anjing itu sangat banyak. Di atas mungkin 80 ribuan. Nah, sehingga itu tersebar di 9 kecamatan. Sehingga dalam kasus gigitan ya kita tetap masih ada. Tapi yang kita lihat adalah kasus positifnya gitu loh Pak. Ya, kita nggak mungkin menghilangkan kasus gigitan karena ya kita tahu sendiri anjing itu kan juga gigit lah. Tapi yang kita antisipasi adalah kasus positif rabies. Ya, kalau menurut saya karena apa ya? Karena masyarakat juga mungkin sering ada provokasi gitu loh. Jadi ada anjing lagi tidur, anak-anaknya sering pegang, digigit, itu kan semacam provokasi. Terutama yang di sekolah-sekolah itu kan banyak sekali itu yang digigit. Tapi kita sekali lagi bahwa kita menekan daripada positifnya rabies. Dengan negatif banyak, berarti vaksinasi kita berjalan. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Iya, baik. Untuk yang terinfeksi rabies di Buleleng untuk tahun ini sudah tidak setinggi beberapa tahun yang lalu, Pak? Iya. Jadi dengan kita dengan masifnya kita melakukan vaksin, dan ini pun kita tetap berjalin kerjasama dengan pihak desa dan Tisira juga. Ya kasusnya ya agak sedikit lah ya, tidak seperti sebelumnya, karena mereka juga yang tergigit ini karena mereka sudah sadar, lalu kita adakan semacam kerjasama dengan Puskesmas, lalu kita observasi anjingnya, lalu kalau memang itu berisiko tinggi dan memang harus di VAR ya di VAR. Sehingga dari catatan kami yang digigit anjing dan mungkin positif lalu ada penanganan PAR itu selamat Pak. Tidak ada kasus meninggal karena belum ada yang digigit dikasih PAR langsung meninggal tuh nggak ada. Mereka ya selamat gitu Pak. Oke, baik, berarti memang penanganan vaksinasinya begitu ya Pak ya. Untuk capaian vaksinasi bagaimana Pak? Untuk capaian vaksinasi, nah tahun ini kita kan minimal dah 80% dari populasi, yaitu herd immunity. Nah karena tahun ini kita juga ada ada semacam penyakit PMK, kan dari instruksi pusat dengan provinsi kita melakukan vaksinasi PMK dulu. Tapi vaksinasi rabies jalan, tapi tidak secepat gitulah. Karena kami akan instruksi pusat bahwa Januari, Februari, Maret itu tahap 1 selesai PMK, tambah nanti Juli, Agustus. Nah kami di sela-sela kosong itu kami akan melakukan vaksinasi rabies, walaupun secara sporadis kami ada juga. Oke, baik, berarti memang upaya-upaya sudah dilakukan. Tapi kalau kita berbicara tentang rabies, kembali lagi ini adalah salah satu virus yang klasik ya Pak ya, sudah ada sejak lama begitu. Namun untuk penyebarannya setiap tahunnya pasti ada dan ada selalu begitu ya Pak ya. Kira-kira upaya preventif apa nih Pak yang kemudian menjadi catatan untuk bisa paling tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena memang yang salah satu yang cukup sulit adalah kan menyamakan mindset ya Pak ya, untuk bisa mencegah adanya gigitan rabies kembali di Buleleng. Ya mungkin ya kita sih gimana ya, kita udah lama udah kita mengimbau dengan KI dan tapi yang jelas di sini kalau dalam kasus gigitan itu ya kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang penting kita bagaimana sekarang masyarakat lebih aware lagi. Saya lihat dari tahun ke tahun ada beberapa yang sudah mulai peduli lah Pak. Seperti kemarin ada laporan Pak, ini ada anjing liar ya, kami terus turun. Sehingga di sini kita lihat
ada beberapa masyarakat yang memang sudah sadar Yeah. membawa anjingnya ke kantor kami di dinas maupun ke puskeswan dan divaksin. Dan juga ada beberapa mungkin masyarakat yang masih menganggap bahwa rabies itu biasa saja. Tapi menurut saya ya bukan biasa saja gitu Yeah. ya. Takutnya kalau kita tarik lagi dalam permasalahan keselamatan jiwa orang, ya ini sangat mempengaruhi juga gitu. Yeah. Sehingga ya kita perlu untuk lebih menyadarkan kembali masyarakat tentang bagaimana bahayanya rabies tersebut. Oke, baik. Penyadaran itulah yang penting. Dan literasi, saya juga yakin bahwa memang banyak sudah ada literasi itu begitu ya Pak ya. Di daerah-daerah Kabupaten Buleleng sendiri memang kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, bahkan di lingkungan kita terdekat saja begitu ya Pak ya, masih banyak anjing yang dilepas liarkan. Yeah. Gitu. Nah, ini bagaimana Pak kalau dengan sudah dilakukan preventif, diberikan pemahaman juga, tapi masih banyak anjing-anjing yang berliaran, bahkan mungkin di jalan-jalan besar ya Pak ya, jalan raya besar ini masih tetap ada, tapi jangan ditanggapi dulu. Kita akan sapa dulu pendengar di 24644, sudah ada yang bergabung. Kita sapa, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak Astawa. Iya Pak Astawa, mohon nanti diperkecil dulu untuk volume radionya karena ada feedback di studio kami Pak. Ampun. Ya, silakan Pak Astawa, apa yang ingin disampaikan terkait dengan pencegahan rabies? Memang pribadi Titiang, kalau sudah masalah yang begini, kita jangan saling menyalahkan. Apalagi pemerintah disalahkan begini, disalahkan begitu. Yang lihat juga kalau Bapak operasi itu kan memerlukan uang. Apalagi pemerintah pusat memotong biaya-biaya yang tidak perlu dipergunakan. Padahal kejadian ini yang betul-betul kita harus antisipasi gitu. Kita memperhatikan betul-betul jangan sampai ada korban terus saja korban kan gitu. Nah, untuk itu yang harapkan bahwa di dalam melaksanakan ini, pertama yang harapkan vaksinnya itu harus disediakan di tiap puskesmas. Itu yang harapannya, sehingga kita orang-orang masyarakat yang kena begitu bisa lebih cepat ditangani. Yeah. Nah, itu yang harapan Tiang, sehingga apapun programnya ini pemerintah baru Bapak Sucidro itu betul-betul menangani hal-hal yang demikian, sehingga pemerintah dalam hal ini keberpihakan pada masyarakat, terutama masyarakat yang kena rabies ini. Baik. Nah, itulah yang harapan Tiang sebagai masyarakat. Mudah-mudahan yang penting kita sebagai masyarakat jangan saling menyalahkan, karena semua pemerintah dalam hal ini yang menangani soal rabies sudah betul-betul menangani dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan. Ini sangat wise, sangat mendukung juga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, dan memang tidak ada waktu untuk saling menyalahkan begitu ya Pak Made ya. Iya. Bagaimana kita bisa menjawab tentang ini, nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Di belakang Pak Astawa kami masih nantikan untuk atensi Anda di 0362 24644 serta di 081 13999 9790. Kita akan tanggapi dulu ini Pak terkait apa yang disampaikan oleh Pak Astawa tadi, itu terkait dengan upaya-upaya preventif yang dilakukan, dan diharapkan nanti ke depannya itu upaya-upaya yang terus digalakkan oleh pemerintah, termasuk juga dari penanganan rabies ini, agar selalu berpihak kepada rakyat. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak? Baik, terima kasih Pak Astawa yang di Bungkulan Pak. Jadi juga kami perlu penyemangat lah. Jadi intinya kami ya sebagai aparat pemerintah, apa yang memang kami diberikan, baik itu vaksin dan sebagainya, kami laksanakan. Jadi dalam hal kegiatan pencegahan rabies ini memang betul Pak. Kita mungkin kalau kita melihat dari beberapa aspek,
ya memang kita ada keterbatasan lah. Tapi kami dari Dinas Pertanian khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan beberapa dokter hewan yang kami punyai lah, ya kita siap untuk melaksanakan seperti itu. Sehingga diharapkan kami mengimbau kepada masyarakat untuk bagi yang punya peliharaan anjing atau kucing itu yang terdekat segera memvaksin di Puskeswan. Puskeswan kami ada di 9 kecamatan. Biasanya puskeswan kami itu bersatu dengan BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Nah, di situ kita buka 24 jam. Jadi bukan 24 jam, jadi jam kantor. Tapi kalau di kota mungkin di Dinas Pertanian Jalan Ahayani. Nah, inilah bagaimana masyarakat tuh ngeh lah atau ya ingin bagaimana punya peliharaan tuh terpelihara dengan baik, Pak. Sampai jangan sampai nanti tadi yang dikatakan adalah anjing diliarkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari jenis kepemilikan, anjing itu kita bagi 3. Bisa kami bagi 3. Satu anjing yang berpemilik, itu anjing yang memang dipelihara, diberi makan dan sebagainya. Nah, yang kedua anjing yang diliarkan ini, masyarakat memelihara anjing, tapi dia tidak diberikan lah semacam makanan dan sebagainya. Tapi tetap anjing itu ada gitu. Dan yang ketiga adalah anjing liar. Nah, ini anjing liar memang kita sangat sulit, karena memang sudah liar gitu. Sehingga ya untuk penanganannya mungkin kita belum ketemu nih bagaimana menangani anjing yang liar tersebut. Tapi kemarin kita dari beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk anjing-anjing yang diliarkan, mungkin vaksinnya kita pakai tulup, Mbak. Kita modifikasi alat sehingga nanti semacam supit gitu. Ya, karena kalau anjing itu dideketin akan lari, dan sekarang pakai jaring kita ketahuan kita punya jaring akan lari, sehingga kita pakai supit jarak sekitar 3 meter 5 meter lah kita tulup gitu. Ya mudah-mudahan dengan pakai alat yang kita modif itu bisa memvaksin anjing yang diliarkan dan juga mungkin anjing liar gitu. Kalau anjing rumah ya mungkin kita udah gampang lah karena ada pemiliknya begitu. Dan kita pun kami dari petugas ya berisiko juga dalam menangani vaksinasi ini. Nah, sebagai vaksin itu mungkin saya jelaskan di sini, Mbak silakan, Pak Astawa ya. Jadi kalau vaksinasi VAR, vaksinasi anti rabies itu ada 2. Vaksinasi untuk manusia, vaksinnya untuk hewan. Jadi kalau Dinas Pertanian menangani vaksinasi di anjing. Nah, sedangkan Dinas Kesehatan terutama Puskesmas itu menangani kasus gigitan kepada manusia. Jadi supaya tidak saling tumpang tindih. Jadi vaksin itu apakah dia minta soalnya kalau di masyarakat pasti vaksinnya VAR gitu. VAR itu apa gitu kan. Jadi untuk manusia yang sudah digigit dan mungkin kita duga jadi rabies, dan juga kalau VAR kita vaksin anti rabies untuk anjing. Nah, kita setelah itu ada berkala juga gitu. Jadi pengertian ini supaya tidak salah paham lah gitu. Sudah ada bagian-bagiannya begitu ya Pak Made ya. Jika memang mau memaksin anjing di Dinas Peternakan begitu, jika ingin memaksin tergigit anjing dan terinfeksi rabies itu di Dinas Kesehatan. Tapi kemudian banyak masyarakat yang juga mungkin belum sepaham dengan prosedur vaksinasi rabies ini ya Pak ya. Ada yang masih rancu begitu. Apakah memang saat digigit sudah bisa langsung memvaksin atau mungkin menunggu beberapa hari lagi. Tapi ini memang menjadi prosedur begitu. Kadang-kadang di masyarakat ada juga yang masih mendebatkan tentang ini. Nah, ini bagaimana Pak jalan tengahnya begitu untuk memberikan pemahaman juga kepada masyarakat bahwa memang prosedurnya adalah seperti itu. Ya. Baik, jadi ya itulah. Kalau masalah ada kasus gigitan, kita bicara di manusianya kan begitu Pak ya. Nah, harusnya yang berbicara kan dari Puskesmas karena dia lebih kompeten di situ. Tapi kami juga seiring dengan beberapa sering ketemu dengan teman-teman di situ, nah kami juga punya suatu kesepakatan lah mungkin. Yaitu kalau digigit anjing misalnya. Nah, kami dari biasanya masyarakat itu lapornya ke Puskesmas dulu, Pak. Digigit. Nah, nanti udah digigit ada perlakuan
cuci mungkin lukanya bla bla seberapa menit dan sebagainya, baru diperiksa data. Nah data itu nanti digigit oleh anjing tetangga misalnya. Nah nanti data ini dikirim lewat WA ke dokter hewan. Misalnya kalau di Kecamatan Sawan, ya dokter hewan Kecamatan Sawan, itu kebetulan ada 2 orang. Di situ maka dokter hewan ini wajib mengobservasi. Jadi masalah manusianya nanti itu urusan di Puskesmas. Nah, sini anjingnya di mana? Ditangkap Pak. Masih ada, udah kita ikutin. Oke, karena ada SOP bahwa kita harus ada observasi 14 hari, anjingnya kita observasi dengan catatan tolong Pak diamati setiap hari gitu. Apakah memang matinya sebelum 14 hari atau 14 hari lewat hidup. Itu untuk menentukan nanti bagaimana kasus si yang digigit manusianya. Jadi kita ada laporan, mungkin ada format seperti apa ke Puskesmas. Nah kalau memang sudah melewati dan waktu itu anjingnya mati, nah kita kan ingin membedah otak anjing. Jadi kita kalau sudah diobedah, kita kirim ke lab dan itu menyatakan positif. Nah, dokter hewan yang berhak itu lalu memberikan pemberitahuan ke Puskesmas bahwa memang anjing itu positif sehingga yang digigit adalah positif. Diberikanlah PAR. Begitu. Tapi kalau yang lihat sendiri, kalau memang digigit anjingnya ada di situ dan ingin cepat-cepat mengetahui apakah itu negatif positif, ya mungkin anjing itu kita eksekusi dulu. Kita ambil otak, hari itu kita kirim, mungkin besoknya, mungkin 1 hari 2 hari udah ketemu Pak. Gak usah nunggu lagi 14 hari. Kalau positif ya udah kita ambil tindakan, kalau negatif ya selesai. Begitu. Jadi kalau nanti lebih cepat positif negatif daripada nunggu 14 hari misalnya. Ya kita kalau memang silakan Pak, ini anjingnya untuk diambil otaknya gitu. Ya kita dokter hewan siap. Begitu, untuk mempercepat. Baik. Tapi kemudian pada saat misalnya kita berjalan sesuai dengan prosedur ya Pak Kabid ya, apakah memang mungkin ini tidak akan membahayakan juga untuk siapa yang terkena gigitan itu? Nah ini mungkin bisa menjadi pemahaman juga untuk masyarakat agar tidak panik begitu ya pada saat memang mungkin harus menunggu proses pemeriksaan otak anjing dan lain-lain. Ya baik. Jadi begini, kalau lihat dari lokasi gigitan dulu. Lokasi gigitan itu kan ada risiko tinggi dan risiko rendah. Nah kalau risiko tinggi daerah muka, karena yang kita sarang adalah saraf otak. Jadi kalau sudah di atas leher lah itu harus memang segera di VAR. Dan juga di tepi-tepi saraf. Karena kita yang diserang adalah saraf bukan pembuluh darah. Kalau daerah sekitar kemaluan mungkin itu lebih juga harus tepat. Nah ini yang menjadikan kita banyak persoalan di bawah kan, Pak, masa harus nunggu mati dulu misalnya kan begitu, baru kita vaksin, enggak. Jadi kalau menurut medisnya ya yang diserang itu adalah saraf, bukan pembuluh darah. Dan kita dari beberapa ya mungkin materi literatur yang memang menangani virus yang 14 hari itu adalah waktunya virusnya untuk bergerak. Gitu. Jadi ya kita katakan kembali, kalaupun nanti pada hari ke-10 misalnya kita ambil otaknya dan memang positif, ya itu nggak terlambat sih. Yang terlambat adalah kita digigit, tidak ada perlakuan apapun, dan ternyata itu anjing liar misalnya, ya itu lebih berisiko. Nah kalau kita mungkin sambil kita jalan, ini masalah anjing liar ini Mbak. Anjing liar kan kita sulit, di mana kita cari. Ya kalau menurut saya sih sarannya dan siapa tuannya begitu Pak. Iya, dan kita nggak tahu statusnya seperti apa. Yang penting kalau anjing liar ya udahlah kita ya di VAR, karena kewenangannya ada di Puskesmas Pak. Kita cuma hanya mengantisipasi bagaimana potensi rabies itu sekecil mungkin. Gitu. Kalau kita ada kasus kita anjing liar nih, ya 2 hari 3 hari nggak ketemu, ya udahlah. Namanya anjing liar kita kan nggak bisa harus gitu misalnya, bukan kita memudahkan ya, enggak. Kita lihat dulu potensi untuk kerugiannya di mana begitu. Tapi yang jelas prosedur itu kan tetap kita melakukan gitu. Ya, dan ini juga perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak
panik ya pada saat menerima gigitan begitu ya, sempat berkonsultasi kepada masyarakat, kepada pihak kesehatan begitu, agar kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Dan pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, kita masih buka di 24644 untuk Anda yang ingin bertanya atau mungkin Anda mempunyai masukan, aspirasi untuk bisa sama-sama mencegah penyebaran virus rabies ini. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar di 0362 24644 serta di WhatsApp 081 139999790. Dan jangan lupa juga Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda, dan kita akan kembali pendengar setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, Ramadan RRI Berkah untuk Negeri. Kabar informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Masih dalam dialog Hai Balikenken. Tentunya kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI ya. Ini terkait dengan rabies tentunya. Ada Bapak Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Buleleng, Bapak Made Suparme. Kami akan menantikan untuk atensi Anda. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan di 24644 ataupun Anda juga bisa ikut bergabung di via WhatsApp kami pendengar di 0811-1399-9790 terkait dengan pertanyaan atau mungkin Anda mempunyai aspirasi, masukan-masukan terkait dengan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran rabies. Kami nantikan untuk atensi Anda, silakan untuk yang ingin bergabung ya. Kita masih bersama dengan narasumber hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyematkan komentar Anda mendengar di RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda. Dan kita akan bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Bapak, sudah ada yang bergabung di via WhatsApp. Selamat pagi. Baik, selamat pagi kami ucapkan juga untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi, saya Putu Edi dari Banjar Dinas Tamlingan yang notabene kemarin tetangga saya korban keganasan rabies. Pertanyaannya, apakah akan ada vaksinasi rabies massal di Banjar kami? Karena kalau kita di Puswan itu kan jaraknya jauh sekali. Jika ada, kapan dan
kapan akan dilaksanakan karena kami merasa was-was juga. Terima kasih ya untuk Bapak Putu Edi yang sudah bertanya dari Dinas Tambelingan. Nah, silakan Bapak, mungkin sebelum kita tanggapi ada yang bergabung di via WhatsApp. Kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak siapa ini, Pak? Bapak Wira. Dengan Pak Wira. Nah, Pak Wira silakan, apa yang ingin disampaikan terkait dengan pencegahan rabies? Iya. Dari dulu bahasanya tentang pencegahan dan pemberian PAR itu aja ya. Dan sudah sering diinstruksikan pada pemerintah untuk membuat suatu awek-awek di adat desa masing-masing gitu kan. Tetapi apa sosialisasinya, implementasinya? Nah, selama ini masih ada anjing yang diliarkan. Jadi masukan saya atau saran saya ya, kita mengacu kepada waktu masa COVID ya. Di situ kan ada instruksi dari pemerintah, barang siapa yang tidak memakai masker keluar rumah atau sampai ke jalan raya akan dikenakan denda 100.000 atau kena piring. Jadi otomatis masyarakat walaupun dia kaya gitu, daripada kena 100.000 hilang uang 100.000 atau kena piring, otomatis mau tidak mau dia pakai masker. Begitu juga dengan sekarang rabies. Walaupun itu sudah ada awek-awek, masih diserahkan ke desa masing-masing mau bikin suatu awek-awek di adatnya masing-masing. Tetapi kalau tidak ada istilahnya ketegasan dalam hal ini, akan begitu. Memang begitu kita kena gigitan, cepat ditanggulangi. Pertama harus dibersihkan dengan lukanya 10 menit atau 15 menit lah dengan deterjen. Setelah itu cari PAR. Memang seperti itu. Tapi yang namanya penyakit rabies ini kadang-kadang kan diabaikan oleh masyarakat karena luka sedikit. Sebentar dulu Bu ya. Ya, silakan Pak. Saya sangat bosan dengar ini Bu. Karena luka sedikit diabaikan oleh masyarakat karena mereka mungkin kurang paham atau ya boleh katakan nggak mungkin lah akan menular gitu kan. Nah, tapi dengan saran saya baik-baik kalau memang pemerintah menegakkan itu suatu aturan yang tegas, baik seperti itu mengacu pakai tidak pakai maskernya itu. Saya yakin kalau sudah begitu, siapa yang meliarkan anjingnya walaupun dia sudah divaksin lengkap atau apalah, tapi kalau dia lepas daripada di luar di perkarangan rumah, dia kena denda atau kena apalah. Mungkin masyarakat akan jerah. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Wira boleh tahu dari di mana Pak? Saya dari Desa Bungkulan. Dari Desa Bungkulan. Baik, terima kasih ya Pak Wira atas atensinya. Terima kasih. Iya, baik. Selamat pagi. Itu dia Pak Wira dari Desa Bungkulan. Sebelum ditanggapi, Bapak, ada lagi yang bergabung. Nanti kita akan tanggapi bersama. Oke, ada yang bergabung di via WhatsApp juga. Ada Pak Nyoman Sutaya. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan Pak Nyoman. Nah, pertama ya. Jadi kalau kita menunggu setelah kita digigit, terus disuruh menunggu mungkin 10 sampai 2 minggu, kalau tidak mati, itu berarti dia tidak mengandung rabies. Tidakkah nanti kalau dia itu terlambat ya, ada dampaknya nanti bisa juga akan menjadi parah. Kalau kita setelah sudah jelas itu sudah dia mati, baru kita itu ya nantinya ditangani oleh puskesmas, itu yang pertama. Itu yang kedua, nah ini belum adakah ini cara ya untuk bisa mengetahui ya apakah itu sudah jadi anjing yang begitu itu dia kena rabies atau tidak. Dengan secepatnya mungkin tidak harus dia dibunuh atau dieksekusi ya. Apakah ada bisa seperti itu sudah mengambil ininya saja. Terus yang ketiga terakhir ini masa mungkin inkubasinya itu sampai kita tidak
terus itu berobat terus, misalnya yang sudah jelas itu kena itu rabies, apakah sampai bertahun-tahun atau sampai berapa bulan? Saya kira itu. Om Andi Obrahayu. Terima kasih Pak Sutaye di Tejakula sudah ikut bergabung. Satu lagi untuk pendengar, nanti kita akan tanggapi secara bersamaan. Selamat pagi dari Pak Narte. Pak Narte, silakan Pak Narte, apa yang ingin disampaikan? Ya, Pak. Selamat pagi Pak Kabid. Rahayu. Ya, mencegah lebih baik daripada terjadi kan gitu ya. Saya setuju dengan apa sahabat Pak Wira dengan Pak Sutaye, ketegasan dan masa waktu. Masanya itu artinya berapa jaraknya gitu, jarak waktu inkubasinya. Nah ini saya lebih berpikir selain COVID ke samsat Pak. Sepeda motor tuh kan ada samsat, ada waktunya. Kalau anjing itu ada peraturannya dibuat oleh pemerintah. Ya kalau wawik-wawik beberapa desa ada wawik-wawiknya Pak. Nah di sana mungkin kalau liar diapakan, saya tidak baca wawik-wawiknya, disangsit kalau tidak salah ada itu. Nah diberi peneng di lehernya. Ya, baik. Jadi itu diberikan, kalau dia tidak berisi peneng berarti dia itu liar. Nah tindakannya gimana? Apakah itu pemerintah yang istilahnya memvaksin, kemudian masa waktunya berapa hari? Nah apabila yang tergigit Pak ya, ini pengalaman saya. Kalau nak kecil tuh gigit mendap ya, karena sing sakit tangan. 3 hari 4 hari saya punya anak dulu. Baik. Wih, langsung ke puskesmas dan puskesmas harus siap memberitahu kalau habis parnya harus disuruh ke tempat lain puskesmas. Jangan bilang habis gitu aja. Baik. Sekian, terima kasih Pak Narte sudah ikut bergabung. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, nanti kita akan sapa lagi karena sudah ada 4 penanya yang sudah kita tampung. Kita tanggapi dulu dari Putu Edi di Tamlingan, apakah akan ada vaksinasi massal di dinas tersebut, Bapak? Terima kasih Pak Edi. Jadi Pak Edi mungkin mengikuti ya perkembangan. Jadi kami pasti akan ada Pak. Jadi kami akan melakukan vaksinasi massal. Jadi kalau mungkin di Tamlingan itu masuk kecamatan Banjar, ya kami nanti berkoordinasi dengan petugas di Banjar. Dengan kalau memang petugas masih cukup kurang di Banjar, kita akan kerahkan dari kabupaten. Kita punya sekitar 6 dokter hewan di kabupaten, dibantu 2 ya lumayan. Kalau kita 8 orang dengan berapa dusun di situ, ya kita coba untuk membuatkan vaksinasi massal. Karena kita lihat dulu apakah memang sudah divaksin atau belum. Karena vaksinasi kita biasanya berjalan 1 tahun sekali, Mbak. Jadi tidak sebulan ya. Kita lihat dulu. Jadi yang jelas pasti akan kami lakukan. Jadi yang jelas dengan seperti kasus kemarin, karena orangnya tinggal di Tamlingan, dan kebetulan juga di situ ada sesuatu kita anggap. Jadi kalau kita lihat wilayah emergensinya kan di Pancasari, Mbak. Kegiatan Pancasari, lalu orang meninggal di Mundu. Sehingga nanti dah kita 2 desa ini sudah akan kita lakukan. Tapi di Pancasari sudah kami lakukan kemarin 3 hari yang lalu. Mungkin nanti di Mundu kita akan menyasar juga. Itu yang mungkin akan kami lakukan. Baik. Ya semuanya mungkin nanti karena kita punya Tisira di situ, tolong Pak Edi ya. Jadi Tisira dengan pihak desa lah, bagaimana merembukan dengan dokter hewan, kami kapan waktunya. Karena kalau kami ujung-ujung datang ke sana, artinya desa belum siap. Karena kalau kita datang ke sana dokter hewan, ada yang mengantar sulit gitu. Tapi kalau Tisira bergerak, desa bergerak, jadwal tanggal sekian, jam sekian, ya kita berangkat gitu loh, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Made atas tanggapannya. Kemudian tadi ada Pak Wira, Pak Nyoman Sutaye, dan Pak Narte itu setuju terkait dengan adanya sanksi atau mungkin ada teknis yang lebih
bisa memberikan efek jera kepada mereka yang sengaja melepas liarkan atau mungkin tidak concern terhadap isu rabies ini di lingkungannya. Ini menjadi salah satu upaya preventif untuk bisa mencegah adanya rabies. Nah, ini bagaimana Pak tanggapannya? Untuk penanggulangan, pencegahan lah ya. Ini kan pencegahan. Itu kami sudah kita lihat dari instruksi Bupati Buluan nomor 188.4/3653/Keswan /Listana/2014 itu tentang pembuatan peraturan desa yang mengatur tata cara pemeliharaan anjing di Kabupaten Buleleng dan pengendalian kelahiran mulai sterilisasi pada hewan pembawa rabies APR terutama anjing dan kucing. Juga ada surat edaran Bupati Buleleng kepada seluruh perbekel se-Kabupaten Buleleng dengan nomor 524/PKH/Listan/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang pengendalian rabies di Kabupaten Buleleng. Nah, di sini mungkin di surat edaran itu kita membuat tisira tadi, Pak. Jadi peran serta masyarakat kami dah kewalahan lah, anggap kewalahan dengan kondisi wilayah yang sangat luas dengan sumber daya dokter hewan yang anggap kurang mencukupi, kita akan kewalahan. Tapi dengan bentuknya tisira di sini lah. Jadi apapun yang dihasilkan oleh tisira mengenai tentang pengendalian, pencegahan dan sebagainya di situ. Mungkin ini akan menjawab dari ketiga Bapak tadi. Sanksi. Nah, setelah kami pembentukan itu, kami juga monitoring beberapa desa terbentuk di sanksi. Jadi antara desa A dengan desa B itu beda. Dan sekarang kami serahkan ke pihak desa, masyarakat juga bagaimana mengantisipasi lebih awal, lebih dini, bahwa mereka juga berperan dalam hal penanggulangan di desa masing-masing. Contoh mungkin di Bengkale sudah bagus. Di situ tidak ada kasus gigitan. Jadi ya kita tidak tahu lah apakah memang awik-awik dengan desa adanya jalan sehingga tidak ada kasus gigitan di situ. Juga mungkin di Mayong sebagai proyek percontohan kemarin, di situ juga mulai dia akan mengembangkan membuat peneng anjing. Jadi anjing-anjing yang ada di Mayong itu ciri khas. Jadi kalau anjing itu lari ke desa lain dan ada itu berarti itu anjing dari Mayong dan Mayong harus tanggung jawab gitu. Sehingga itu perlu bersinergi antara desa dengan desa. Ya, kalau kita contoh di Bengkale aja satu bagus, sekitarnya nggak mendukung sulit juga, karena mobilisasi anjing itu sekitar 10 km gitu. Tapi yang kita perlukan bagaimana misalnya Bengkale dengan daerah sekitarnya itu mendukung semua. Juga di Mayong dengan beberapa terobosannya, yang kita lihat kemarin juga bahwa ada akan menggunakan peneng anjing dengan identitas pemilik, ya itu sangat bagus. Apalagi kalau anak kasus gigitan itu kan gampang terdeteksi, sehingga tidak ada saling menyalahkan itu anjingnya siapa, bukan anjing saya. Tapi kalau sudah itu kalau di gimana anjing itu anjing punya saya, tapi kalau sudah gigit, nah mereka nggak mau tahu gitu. Tapi dengan adanya identitas anjing seperti yang diterangkan tadi peneng, saya setuju itu kembali ke masing-masing desa dan warga, dan itu tisira. Mau jadi tisira bisa bergerak lah, bergerak bagaimana mengantisipasi seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang sudah duluan maju. Contohnya ada tisira, Pak Kabir boleh nggak gini Pak, kami akan mengkhususkan anjingnya betina semua, misalnya, ya silahkan, atau jantan semua, atau satu orang maksimal 3 ekor, silahkan. Itu kan tergantung dari kesepakatan warga. Itu salah satu untuk pencegahan daripada populasi ini akan tinggi, karena anjing itu 95 hari harus melahirkan. Baik kan kita punya 10 betina, 95 hari 10-nya melahirkan, anjing itu bukan satu anaknya kan. Bisa 4 dan sebagainya. Jadi menekan di situ populasi gitu. Kita juga kelabakan kalau tiap tahun vaksinasi anjingnya yang berkembang juga, ditambah juga anjing liar banyak gitu kan. Lalu masyarakat juga kepeduliannya bahwa tidak semena-mena mengambil anjing sembarangan. Kejadiannya kan banyak sekali gitu. Itu mungkin yang dapat saya berikan pemahaman. Baik ya, jadi memang harus menuntaskan masalah ini dari akarnya begitu ya Pak Kabid ya, yaitu menekan angka populasi anjing yang
diliarkan begitu ya. Dan tentu tadi juga Pak Kabid menyinggung terkait dengan komitmen bersama gitu ya. Aturannya sudah ada, kemudian juga regulasinya pun sudah dibuat oleh pemerintah, dari pemerintah kabupaten hingga ke Perbekal pun ada begitu ya Pak Kabid ya. Sekarang memang diperlukan untuk komitmen bersama untuk bisa mensukseskan cara untuk tidak ada lagi gigitan anjing di Kabupaten Buleleng. Kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Mohon maaf sekali untuk Anda yang akan bergabung begitu ya. Di 24644 di via telepon tidak bisa kami buka lagi karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10. Di WhatsApp juga terima kasih untuk Pak Benson ya. Pak Benson juga sudah ikut bergabung. Terima kasih Bapak atas atensinya. Nanti kita akan kembali nanti mengajak pendengar untuk bisa beratensi, tapi dengan topik yang berbeda ya Pak Benson ya. Semoga nanti dari Pak Kabid juga bisa kembali lagi ke RRI untuk membahas topik-topik yang lain. Semoga nanti Pak Benson dan juga pendengar lainnya bisa bergabung. Dan satu lagi mungkin ada masukan Pak dari YouTube ini, dari Agus. Selamat pagi Bapak narasumber, cuma usul kalau bisa dibuatkan baliho terkait rabies dan pasang di tempat-tempat strategis agar masyarakat membaca dan memahami rabies itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk atensinya. Dan juga sebelum kita tutup untuk dialog ini, kami meminta untuk Pak Kabid bisa memberikan closing statement Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng untuk bergerak bersama dalam pencegahan virus rabies di kabupaten kita. Terima kasih. Closing statement saya, kita punya organisasi di desa yang itu Tisira tadi. Yeah. Jadi bagaimana mencegah supaya rabies tidak berkembang. Ya aktifkanlah Tisira di masing-masing desa. Oke, kembali lagi aktifkanlah Tisira di masing-masing desa. Kita punya ratusan desa. Kalau semuanya bisa aktif, itu menjadi salah satu langkah positif untuk mencegah penyebaran virus rabies di Kabupaten Buleleng. Bapak terima kasih atas waktunya untuk bersama kami di Dialog Hai Balik Ken. Dan pendengar, demikianlah Dialog Hai Balik Ken bersama dengan Bapak Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buleleng begitu ya, Bapak Made Suparme. Dan selepas ini kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan jangan lewatkan juga untuk Dialog Hai Balik Ken yang akan hadir di ruang dengar Anda setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Saya Rizka Desiantra, terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, Ramadan RRI Berkah untuk Negeri. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24 644 atau WhatsApp 081